Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi bersama dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita semua. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami akan mengerti kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 2 Yohanes 1 ayat 6. Saya bacakan. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Jemaat dikasih Tuhan, hari ini 14 Februari, orang mengenalnya sebagai Hari Valentine, Hari Kasih Sayang. Ya, bukan hanya Hari Valentine, ternyata hari ini juga Hari Kasih Suara alias Hari Pemungutan Suara. Ya, gunakan hak pilih saudara. Kita nggak akan bahas tentang pemilu, ya. Kita akan bahas tentang kasih. Ya, kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, maka kita harus hidup menurut perintah Allah. Ya, kita ingat satu hari Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Simon Petrus, apakah kau mengasihi aku? Jawab Petrus, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Itu diulang sampai 3 kali. Cuma dikasih Tuhan. Pertanyaan Tuhan Yesus adalah, apakah engkau mengasihiku? Dijawab, ya Tuhan, aku mengasihimu. Tetapi, apa kata Tuhan? Gembalakanlah perintahnya adalah gembalakanlah domba-dombaku. Jadi artinya Tuhan ingin supaya bukan hanya perkataan aku mengasihi Tuhan, tetapi harus ada tindakan nyata. Ya, harus ada tindakan nyata dari pernyataan kasih itu. Jadi bukan dengan ucapan saja. Nah, kasih kepada Allah itu seperti apa? Yaitu menuruti perintahnya. Dalam hal ini, perintah apa? Supaya kita hidup dalam kasih. Apa maksudnya? Hidup dalam kasih artinya hidup saling mengasihi. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu haruslah hendaknya berdasarkan kasih. Jadi bukan berdasarkan motivasi yang lain. Bukan juga dengan mencari keuntungan. Bukan juga dengan mencari pujian dari orang. Misalnya kita membantu orang, kita menolong orang dalam kesusahannya. Jangan sampai kita berpikir, ya aku suatu saat biar ditolong dia ganti. Ya mungkin yang kita tolong orang gak mampu. Bagaimana kita bisa mendapat balasan? Ingat, lakukan berdasarkan kasih. Nah, masalah nanti, ya itu seperti taburan kita akan menuai, that's okay, itu hukumnya Tuhan yang lain. Yang artinya, ya Tuhan tahulah. Ya, ketika kita melakukan apa yang baik, nah sesungguhnya satu saat kita akan menerima juga apa yang baik.
That's okay. Tetapi satu hal, motivasi hati kita dijaga. Jangan sampai ada ambisi, ada motivasi terselubung untuk diri sendiri, untuk supaya dipuji, untuk supaya diakui, untuk supaya ya kita mendapatkan satu balasan, supaya kita mendapatkan sesuatu dari orang yang kita tolong. Atau mungkin dari orang lain yang menyaksikan apa yang kita buat. Bukan itu semua. Ya, sekali lagi kamu harus hidup dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Yesus berulang kali menyatakan kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama. Kasih seperti apa? Bukan dengan perkataan saja, tetapi harus dengan tindakan nyata, dengan perbuatan. Ya, seperti hanya iman tanpa perbuatan mati. Kasih tanpa perbuatan pun tidak berarti apa-apa. Ya, jangan kita istilahnya mencoba tanda kutip membohongi Tuhan. Makanya kalau orang mengatakan mengasihi Tuhan, tetapi dia membenci saudaranya, membenci sesamanya, dikatakan apa? Pendusta oleh Tuhan. Dikatakan pendusta, kenapa? Yang kelihatan saja dia nggak bisa kasih, apalagi Allah yang tidak kelihatan. Mari jemaat dikasih Tuhan. Tuhan ingin kita hidup dalam kasih. Betapa indahnya dunia kalau semuanya hidup dalam kasih, saling mengasihi, melakukan apa yang baik bagi orang lain tanpa embel-embel, ya, ingin dipuji atau mencari keuntungan, tetapi kita karena mengasihi. Dan itulah yang dikenan Tuhan. Itulah bukti kita anak-anak Tuhan. Itulah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Ketika kita juga bisa mengasihi orang lain yang adalah ciptaan Tuhan. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, ini adalah perintah. Ya, hidup menurut perintahnya. Perintah Tuhan adalah supaya kita hidup dalam kasih. Perintah Tuhan adalah apa? Supaya kita saling mengasihi. Hari ini pemilu, ya nanti setelah ini akan ada hasilnya. Mungkin hasilnya ya kita nggak tahu ya menang yang mana. Mungkin dengan teman kita, saudara kita beda pilihan. Ingat, tetaplah mengasihi. Tidak masalah beda pilihan. Ya, siapapun yang jadi, ya kita akan terima. Jangan sampai ada kecewa dan benci. Ingat, kita orang percaya hidup dalam kasih. Ya, harus mengasihi. Jangan sampai ada kebencian, kekecewaan yang membuat akhirnya perpecahan terjadi. Ya, jangan sampai. Mari jemaat dikasih Tuhan. Ingatlah, pesan Tuhan hari ini untuk kita semua. Hidup dalam kasih. Ya, di hari Valentine ini, mari kita saling mengasihi. Sebab itu yang dikenan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih, Tuhan kami bersyukur kembali diingatkan tentang kasih di hari Valentine. Di hari orang menyebutnya hari kasih sayang. Dan biarlah kami Tuhan mengasihi Engkau. Dengan mewujud nyatakan juga dengan kami mengasihi orang lain. Mengasihi sesama kami. Dan kami hidup dalam kasih. Sehingga apa yang kami kerjakan semuanya dasarnya kasih. Bukan mencari keuntungan. Bukan mencari pujian. Tetapi tulus karena kasih. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami semuanya untuk kami memiliki kasih yang murni, kasih agape seperti kasih Tuhan kepada kami semua. Terima kasih, kami bersyukur, menyerahkan hari ini dan segala aktivitas kami semua dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat hari Valentine, selamat hari memberikan suara alias mengikuti pemilu ya. Ya, pokoknya tetap mengasihi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.